Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Fakiro. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyebab dan cara pencegahan dari penyakit infeksi dan degeneratif. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai infeksi. Jadi gini teman-teman, penyakit infeksi merupakan penyakit karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular loh dari satu orang ke orang yang lainnya. Adapun penyebab utama dari infeksi ini yaitu biasanya dari bakteri atau jasad hidup yang biasanya disebut dengan organisme. Kuman-kuman ini bisa menyebar dengan berbagai cara dan berbagai faktor. Ada beberapa contoh dan juga klasifikasi penyakit infeksi. Nah, yang pertama itu bisa disebabkan dengan adanya bakteri seperti penyakit TBC, tetanus, mencret, dan sebagainya. Untuk TBC biasanya ditularkan melalui udara, sedangkan tetanus biasanya ditularkan melalui luka yang kotor. Untuk contoh yang terakhir yaitu mencret, nah biasanya mencret itu disebarkan melalui lalat dan air yang kotor ataupun jari yang kotor. Oke teman-teman, itulah beberapa contoh dari penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Namun ingat ya teman-teman, ini hanya beberapa dan artinya masih banyak penyakit lainnya yang bisa disebabkan oleh adanya bakteri. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, yang pertama yaitu ada rabies. Rabies ini disebabkan dengan adanya gigitan binatang. Kedua, ada penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini bisa ditularkan melalui adanya sentuhan. Ketiga, ada salesma, influenza, campak, gondok. Nah, penyakit-penyakit ini bisa ditularkan melalui udara dan juga makanan atau minuman yang sudah dihinggapi oleh lalat yang kotor. Penyakit infeksi lainnya bisa disebabkan oleh jamur. Nah, biasanya itu ada kutu air, ada kurap, ada gatal, ada lipatan paha. Nah, biasanya disebabkan karena adanya sentuhan atau penggantian pakaian atau penggunaan pakaian dengan cara bergiliran dengan orang lain. Penyakit infeksi juga bisa disebabkan karena adanya parasit internal atau hewan yang berbahaya yang hidup di dalam tubuh kita. Adapun contoh penyakitnya, yang pertama malaria. Nah, malaria ini biasanya disebabkan dengan gigitan nyamuk. Kedua, ada disentri. Nah, biasanya untuk disentri ini ditularkan karena adanya kotoran yang masuk ke mulut. Dan yang terakhir, penyakit infeksi bisa juga disebabkan karena adanya parasit eksternal atau hewan berbahaya yang hidup di permukaan tubuh kita. Parasit eksternal ini biasanya berupa kutu, baik itu kutu manusia, kutu hewan, ataupun kutu yang sudah busuk atau yang biasa disebut dengan kudis. Untuk penularannya, biasanya itu melalui orang-orang yang sudah terinfeksi dan juga bisa disalurkan atau ditularkan melalui pakaian yang dipakainya. Oke teman-teman, nah itulah penjelasan mengenai penyakit infeksi yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menghindari terkenanya penyakit infeksi ini. Yang pertama, seringlah mencuci tangan. Yang kedua, rutinlah dalam membersihkan lantai dan juga mensterilkan permukaan lainnya. Yang ketiga, jauhilah orang-orang yang telah terpapar atau memiliki penyakit infeksi. Yang keempat, cegahlah perkembangan dari nyamuk, baik itu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk lainnya dengan cara 3M. 5. Masaklah dan sajikanlah makanan yang aman. Keenam, jika kalian memiliki hewan peliharaan, maka jagalah kebersihan dan juga jaga kesehatannya. Ketujuh, dapatkan imunisasi. 8. Gunakan antibiotik dengan bijak. 9. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. 10. Nah, makanlah makanan yang kaya antioksida dan multivitamin A, C, dan E. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi mengenai penyakit infeksi. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua mengenai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang timbul karena berkurangnya atau menurunnya fungsi sel tubuh dari yang asalnya normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 macam penyakit degeneratif. Beberapa macam penyakit degeneratif ini diantaranya ada jantung koroner,
obesitas, asam urat, dan lain sebagainya. Penyakit degeneratif ini biasanya timbul karena adanya proses penuaan. Nah, biasanya terjadi ketika usia bertambah tua. Tapi, nih ingat ya teman-teman, ini tidak menjamin. Penyakit ini hanya ada di orang-orang yang berusia tua saja. Karena yang terjadi di Indonesia ini, bahkan penyakit degeneratif ini terjadi di kalangan anak muda juga loh. Maka dari itu, di sini kita benar-benar dituntut harus bisa memiliki pola hidup sehat. Adapun yang menjadi penyebab utama terjadinya hal ini yaitu berubahnya gaya hidup manusia pada saat ini karena adanya urbanisasi dan modernisasi. Berubahnya gaya hidup pada saat ini bisa kita lihat atau bisa ditandai dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual makanan junk food di setiap kota atau di setiap wilayah yang ada di Indonesia ini. Teman-teman, emang sih ya, ini sulit untuk kita hindari. Namun, bukan artinya kita tidak bisa nih untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penyakit degeneratif di diri kita. Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif ini yaitu menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga, harus rajin beraktivitas agar tubuh kita itu tidak diam saja. 3, kita bisa melakukan kombinasi makanan sehat yang bisa kita makan dalam keseharian kita. Oke teman-teman, itulah pemaparan materi mengenai penyebab dan cara untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi dan penyakit degeneratif yang bisa saya sampaikan. Dan seperti biasa, pada akhir video ini saya akan meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan selama pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya, Salma Fakiro, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.